Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para seluruh mahasiswa semester 6A, 6B, dan 6C, selamat bertemu kembali dalam acara kuliah statistik 2, yaitu untuk pertemuan yang keempat. Kali ini kita akan membahas tentang macam-macam tabel distribusi. Nah, tabel distribusi itu terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah tabel distribusi frekuensi relatif. Yang kedua, tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan atau lebih dari. Dan tabel distribusi relatif kumulatif kurang dari dan tabel distribusi frekuensi relatif kurang dari. Ya, itu jadi ada 3 kelompok tabel di dalam distribusi frekuensi. Nah, kita lihat contoh. Contoh tabel distribusi frekuensi, tabel distribusi kumulatif, tabel distribusi relatif, tabel distribusi relatif kumulatif. Ini digabung ada beberapa tabel. Yang pertama, kita lihat kelas intervalnya dulu. Kelas intervalnya itu ada yang batas bawah dan ada yang batas atas. Kelas interval pertama itu yang ada pada baris yang pertama, itu batas bawahnya 30, batas atasnya 39. Nilai titik tengahnya berarti 30 ditambah 39, berarti 69 dibagi 2, yaitu kedapatan 34,5. Itu adalah titik tengah yang disebut dengan tanda kelas. Pada interval kelas 30 sampai dengan 39, jumlah frekuensi banyak, ya, banyaknya data yang terletak pada interval tersebut yaitu ada 2. Nah, berarti frekuensi kumulatifnya 2 karena baru satu kelas interval. Nah, frekuensi relatifnya berarti 2 dibagi seluruh jumlah frekuensi. Seluruh jumlah frekuensi itu atau banyaknya data ada 100. Berarti frekuensi relatifnya adalah 2 dibagi 100, yaitu 0,02. Dan frekuensi relatif kumulatifnya pun baru 0,02 tetap karena belum ada pada interval yang kedua. Nah, selanjutnya kita lihat pada interval kelas yang kedua, batas bawahnya itu 40, batas atasnya 49. Jadi kelas intervalnya disebutnya 40 sampai 49. Nah, nilai tengahnya berarti 40 ditambah 49 itu ada 89. Dibagi 2 berarti 44,5. Berapa frekuensinya yang terletak pada 40 sampai 49 frekuensinya atau banyaknya data itu adalah 3 data. Nah, frekuensi kumulatifnya berarti frekuensi kumulatifnya itu frekuensi yang pertama pada kelas pertama, interval pertama ditambah frekuensi interval yang kedua, berarti 2 ditambah 3, jumlahnya adalah 5. Nah, berapa frekuensi relatifnya? Frekuensi relatifnya tadi karena jumlah frekuensinya 3 dibagi 100, 0,03. Berapa frekuensi relatif kumulatifnya? Karena frekuensi kumulatifnya 5 dibagi 100, jadi 0,05. Dan seterusnya demikian. Kita contoh satu lagi, interval kelas yang ketiga. Interval kelas yang ketiga itu batas bawahnya 50, batas atasnya 59. Jadi jumlahnya 50 tambah 59, 109. Titik tengahnya berarti 109 dibagi 2, 54,5. Frekuensinya ada 100 data pada interval tersebut. Ada 11 data. Nah,
Terus frekuensi kumulatifnya berarti frekuensi kumulatifnya dijumlahkan tuh dari interval pertama, kedua, dan ketiga. 2 ditambah 3 ditambah 11 jadi 16. Nah, frekuensi relatifnya berarti 11 bagi 100. 100 itu tadi jumlah seluruh frekuensi. Dan frekuensi relatif kumulatifnya berarti 16 dibagi 100, 0,16. Dan seterusnya demikian. Itu disebut dengan tabel distribusi frekuensi, tabel kumulatif, tabel relatif, distribusi relatif, dan tabel distribusi relatif kumulatif. Ketiga tabel ini harusnya dipisah satu-satu, tapi di sini kita buatnya secara gabungan. Kita lanjut. Macam-macam bentuk diagram sekarang. Nah, karena dalam statistik, suatu penelitian itu juga biasanya selain ditampilkan dalam bentuk tabel, juga ditampilkan dalam bentuk diagram. Nah, diagram-diagram di sini yang dapat memberikan gambaran kepada kita tentang data-data yang disajikan dari suatu hasil penelitian. Kita lihat, diagram dari data tidak berkelompok. Nah, itu seperti yang kemarin. Diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, diagram gambar atau simbol. Itu seperti pada diagram pada pertemuan kita yang kedua. Nah, sekarang untuk data yang terkelompok, itu diagramnya nanti disajikan dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi dan OGIF. Ini untuk menyajikan data-data yang berkelompok atau data yang sudah disusun dalam bentuk daftar distribusi frekuensi yang minggu yang lalu pernah kita bahas. Nah, sekarang kita lihat histogram dan poligon frekuensi. Nah, histogram apa itu? Histogram itu merupakan bentuk diagram batang yang digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi. Itu di histogram, diagram batang yang digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi. Nah, sedangkan poligon itu adalah kurva. Adalah kurva frekuensi, merupakan bentuk diagram garis yang digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi. Itu adalah poligon. Lihat gambarnya. Ini adalah contoh histogram. Yang grafik batang yang ada di sebelah kiri warna biru itu adalah histogram. Tadi kita lihat pada kelas interval, batas bawahnya 30, batas atas 39 itu datanya. Titik tengahnya itu adalah 34,5. Frekuensinya ada 2. Jadi pada 34,5 itu tinggi arsiran itu pada angka 2. Nah, terus pada kelas interval yang kedua itu titik tengahnya 44,5. Nah, terus tinggi frekuensinya berarti adalah 3. Seterusnya pada diagram batang yang berikutnya yaitu 54,5. Baris yang ketiga. Itu tinggi frekuensinya adalah 11. Pada diagram berikutnya, yang keempat itu titik tengahnya 64,5. Tinggi frekuensinya adalah 20 dan seterusnya. Ini disebut dengan histogram. Histogram. Nah, yang sebelah kanannya itu ada grafik diagram batang yang berwarna merah. Itu adalah histogram untuk frekuensi relatif. Yang tadi yang biru histogram untuk frekuensi, ya, frekuensi yang dihitung dengan menggunakan frekuensi. Kalau yang merah dihitung dengan atau dibuat dengan menggunakan frekuensi relatif. Kita lanjut. Selanjutnya apa itu poligon? Nah, poligon itu seperti pada histogram tadi, titik tengah diagram batang itu kita kasih titik pada setiap puncaknya, di tengah-tengahnya. Titik-titik itu kita hubungkan dari titik yang pertama ke titik yang kedua, ke titik yang ketiga, ya, pada diagram batang berikutnya, titik keempat, dan yang seterusnya sampai yang terakhir. Nah, titik-titik itu kita hubungkan merupakan suatu garis, ya, suatu garis lengkung atau putus-putus, patah-patah, ya, garis lengkung patah-patah
Yang itu disebut dengan poligon frekuensi. Dan diagram batangnya tentunya tidak dimunculkan. Yang dimunculkan adalah garis-garisnya saja. Ini yang garis patah-patah sebelah kiri berwarna biru itu adalah poligon frekuensi, dan garis patah-patah yang sebelah kanan itu adalah berwarna merah, itu adalah contoh poligon frekuensi relatif. Kita lanjut. Sedangkan OGIP. Nah, OGIP di sini adalah menyatakan frekuensi kumulatif, ya, frekuensi kumulatif dari suatu distribusi frekuensi. Pada frekuensi kumulatif pertama itu adalah 2 pada interval titik tengah 34,52. Selanjutnya itu adalah 5 ketinggian grafiknya, terus 16, naik lagi pada interval berikutnya adalah 36, 93, yang terakhir paling maksimal adalah 100. Itu adalah OGIP kumulatif frekuensi yang berwarna biru. Sedangkan untuk yang berwarna merah itu adalah sama juga, disebut OGIP juga. Ini disebut dengan OGIP kumulatif, OGIP frekuensi kumulatif relatif, ya. OGIP frekuensi kumulatif relatif. Ini yang berwarna merah. Nah, sekarang selanjutnya adalah catatan tentang batas bawah, batas atas, dan batas bawah. Catatan tentang batas atas dan batas bawah. Apa itu yang disebut dengan batas bawah? Disingkat dengan BB. Batas bawah itu disingkat dengan BB. Itu sama dengan ujung bawah dikurang ketelitian data yang digunakan. Nah, sedangkan batas atas atau BA itu sama dengan ujung atas ditambah kelitian data yang digunakan. Nah, kelitian suatu data yang digunakan, misalkan kita mengambil data dalam bentuk bilangan bulat, maka kelitiannya yang digunakan adalah bilangan bulat itu adalah satuan, berarti 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Kalau kelitiannya adalah bilangan desimal, 1 desimal, berarti 0,1 dibagi 2, berarti 0,05. Kalau bila ketelitiannya adalah 2 desimal, bilangan 2 desimal, berarti 0,01 dibagi 2 yaitu 0,05 dan seterusnya. Nah, catatan tentang titik tengah tanda kelas. Titik tengah itu berarti titik tengah sebenarnya setengah ditambah ujung bawah ditambah ujung atas. Itu disebut dengan titik tengah. Saya rasa sekian dulu pertemuan kita kali ini, ya. Selanjutnya kita lihat latihan soalnya. Diketahui data seperti di bawah ini, yaitu ada 15, ada 25, ada 21, ada 16, ada 20 sampai 17. Dan ada 20, terakhir 15. Ini nanti dijumlah itu ada berapa datanya, ya, frekuensinya ada berapa. Setelah itu dari data ini Anda lihat, Anda buat, ya, seperti kemarin. Buatlah distribusi frekuensi kumulatif dan seterusnya. Terus yang kedua, gambarlah histogram dan poligon dari distribusi frekuensi kumulatif tersebut. 3. Jawaban dibuat pada satu lembar kertas, kemudian diupload ke tim dalam bentuk PDF. Saya rasa cukup pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.